Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya bagi kita semua. Di sini bersama saya Gusti Arya Rakasiwi akan menjelaskan tentang jenis jaringan telekomunikasi. Ada tiga jenis jaringan telekomunikasi ya, teman-teman. Nah, ini pembahasan dan jenis yang akan saya bahas ya. Yang pertama ada WAN, yang kedua ada LAN, yang ketiga ada VPN. Oke, yang pertama kita akan memasuki tentang penjelasan apa itu WAN ya. WAN atau kepanjangannya kita bisa sebut Wide Area Network. Jaringan ini biasanya mencakup seluruh kota, maksudnya dalam artian dia yang eh, menyediakan jaringan di kota itu. Cangkupan wilayahnya WAN ini sangatlah besar, mencakup kota besar atau wilayah kota. Itu bisa dimasukkan dalam kategori WAN. Ya, seperti provider-provider yang biasa kita gunakan ya untuk saat ini. Nah, WAN ini biasanya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari dari banyak organisasi bisnis dan pemerintah. Nah, di sini ada gambarnya nih. Mungkin agak nggak kekecilan mungkin ya. WAN. WAN itu cara kerjanya dia dari tower utama atau pusat internetnya di suatu kota itu nanti akan dibagikan melalui ISP. ISP itu tersebar nanti ada untuk ke kota, ada untuk yang ke pemerintah, ada yang untuk ke bisnis, dan ada untuk yang ke sekolah. Begitu, kurang lebihnya begitu secara garis besarnya untuk cara kerjanya WAN. Nah, itu biasanya ya yang kita gunakan untuk sehari-hari ini internet gitu, yang ada di kota, yang ada di pemerintahan atau di kampus, di perusahaan-perusahaan besar itu menggunakan WAN yang langsung dari server tersebut yang disalurkan melalui ISP seperti itu. Kemudian kita lanjut LAN, Local Area Network. LAN menghubungkan komputer dan perangkat pemrosesan informasi dalam area fisik yang terbatas. Nah, ini biasanya LAN itu digunakan di rumah, di kantor, di kelas, di gedung, tapi dalam lingkup yang kecil dalam satu gedung dan satu rumah itu. Jadi tidak seperti WAN yang hampir bisa sampai seluruh kota. Jangkauannya lebih kecil, yaitu satu gedung tersebut. Lah, LAN ini biasanya menggunakan berbagai media telekomunikasi seperti kabel, fiber optik, bahkan wireless. Ya mungkin bisa disebut dengan WiFi ya, WiFi. Nah, itu LAN itu biasanya untuk yang kita ketahui, biasanya itu dengan menggunakan kabel, yaitu kabel fiber optik atau dengan kabel eh, yang bisa kita sebut kabel LAN ya. Nah, itu dibagi kabel tersebut ada tipe-tipenya sendiri ya, dan itu mempengaruhi kecepatan internet sesuai dengan kabel. Semakin mahal harga kabel tersebut, itu akan mempengaruhi kecepatan pada internet pada kabel tersebut. Nah, ini ada empat kabel atau empat tipe kecepatan yang bisa dibedakan. Yang pertama adalah kabel Ethernet. Kabel Ethernet ini yang paling bawah ya. Dia maksimal itu untuk mengirim data atau internet itu hanya 10 Mbps. Nah, itu sangat kecil ya. Itu menurut saya itu 10 Mbps itu kecil karena kecepatan segitu apalagi dibagi oleh banyak orang itu akan sangat lambat. Nah, yang kedua ada Fast Ethernet. Nah, Fast Ethernet ini
bisa mencapai 100 Mbps, 100 MB per second ya. Kemudian yang ketiga, ada gigabit Ethernet yang bisa dalam 1 detik dia mengirimkan file sebesar 1 GB per second. Nah, ini sangat kencang dan kabelnya tentunya sangat mahal. Apalagi yang keempat ini, 10 gigabit Ethernet yang bisa mengirimkan file dengan ukuran 10 GB dalam hitungan detik. Itu benar-benar sangat kencang dan pastinya harga dari kabel tersebut sangatlah mahal. Untuk kebutuhan sehari-hari, misalnya hanya di rumah, untuk dari WiFi ke komputer, mending saya sarankan untuk memakai Ethernet karena hanya usernya nggak banyak ya. Kemudian untuk kantor seperti itu, eh, kantor atau ruang kelas itu saran saya menggunakan yang fast Ethernet karena penggunaannya lebih banyak, yaitu bisa mencapai 100 MB per second. Nah, itu cukup untuk kira-kira 20 orang sudah lumayan lah ya. 100 Mbps per second itu sangatlah kencang untuk kebutuhan sehari-hari. Jadi apalagi usernya banyak itu sudah mencukupi. Kemudian yang ketiga ada VPN, Virtual Private Network. VPN ini sebenarnya adalah WAN, tapi yang dikonfigurasi secara khusus dengan dienkripsi sehingga keamanan lebih terjamin dari biasanya. Jadi eh lebih aman daripada WAN karena bersifat private tersebut. Namanya juga virtual private network. Nah, WAN ini VPN ini beda jalur dengan WAN. Jadi dia sebelum memasuki internet secara langsung atau server secara langsung itu melalui VPN, virtual private network ini. Jadi dari user, seperti pada gambar ya, dari user kita mengakses lewat VPN. Kemudian VPN menyambungkan dengan VPN server yang akan disambungkan lagi dengan internet yang akan kita tuju. Nah, itu lebih private ya karena keamanan kita double lah di situ. Tetapi kita tidak boleh menurunkan keamanan atau jangan sampai mengakses hal-hal yang buruk dalam artian eh, karena VPN juga itu bisa mengakses website-website yang terblokir di wilayah-wilayah tertentu. Jadi misalnya kita ingin mengakses website di luar negeri, kita bisa menggunakan VPN tersebut. Nah, itu bahaya sekali karena ada kemungkinan data kita akan tercuri dan bisa timbul virus. Jadi tetaplah berhati-hati menggunakan VPN ya. VPN ini itu tadi memberikan akses kepada kita untuk mengakses sesuatu yang terbatas melalui VPN. Kemudian, administrator jaringan memiliki beberapa opsi ketika menggunakan konfigurasi VPN, yaitu remote VPN, set-to-set VPN, mobile VPN, hardware VPN, dan VPN reconnect. Nah, mungkin dari sini kita bisa simpulkan VPN ini bagaimana cara kerjanya. Dia sebagai pihak ketiga. Nah, itu bisa jadi kita jangan sampai salah memilih VPN karena apalagi sekarang ini banyak VPN yang gratis. Nah, seharusnya VPN itu berbayar karena memiliki kelebihan private network dan bahayanya kalau kalian menggunakan VPN yang gratis itu takutnya data kita akan tercuri seperti itu teman-teman ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.